Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntoro. Saya mahasiswa aktif komunikasi jurusan jurnalistik. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari bahasa Yunani yang bisa disebut dengan percakapan atau pergaulan. Menurut KBBI, istilah komunikasi mengacu pada suatu upaya bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komponen komunikasi. Pada dasarnya komponen komunikasi ada 5, yaitu pertama, pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh pengirim. Saluran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan seperti media. 4. Penerima pesan adalah orang yang menerima pesan, menganalisis, serta menginterpretasikan isi pesan yang diterima. 5. Umpan balik atau feedback adalah respon terhadap pesan yang diterima dari pengirim pesan. Untuk konsep dasar komunikasi organisasi dapat juga dikatakan sebagai sebuah susunan rencana atau strategi komunikasi yang akan atau dilakukan di dalam sebuah organisasi. Konsep yang baik dan benar akan membuat komunikasi menjadi lebih seru, lebih berwarna, dan terbuka. Selain itu, komunikasi yang berkonsep tidak akan menyakiti hati dan pikiran seseorang, karena komunikasi yang memiliki konsep yang baik dan benar akan terhindar dari hambatan-hambatan komunikasi. Untuk komponen konsep komunikasi organisasi, yang pertama, proses komunikasi organisasi yang dinamis dan terbuka. Kedua, pertukaran informasi. Ketiga, jaringan organisasi. Keempat, ketergantungan antar pihak. Relevansi komunikasi dengan organisasi. Hubungan komunikasi dalam suatu organisasi. A. Hubungan komunikasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan berikut merupakan uraian beberapa kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi dalam berkomunikasi. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kedua, membuat melaksanakan keputusan. Mengukur prestasi kerja. Yang selanjutnya, merekrut dan mengembangkan staf. B. Pola komunikasi. Meskipun semua organisasi harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuannya, namun perlu diketahui bahwa pendekatan yang dipakai antara satu organisasi dengan organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu tindak komunikasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, fungsi integratif, dan berikut ini pembahasan tentang fungsi komunikasinya. Untuk fungsi komunikasi dalam organisasi, yang pertama, fungsi informatif tadi. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga dan organisasi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Untuk yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dan organisasi tersebut.